Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pecinta tasbih Ramadan SMP Negeri 3 Surabaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita munajatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesempatan bertemu pada rangkaian tasbih Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Pecinta tasbih Ramadan rahimakumullah. Kultum kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Salah satu ibadah yang teragung setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ketahuilah sungguh bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua hukumnya wajib atau fardu ain. Tidak peduli siapa orang tua kita, apa pekerjaannya, dan bagaimana kehidupan sehari-harinya. Yang kita panggil ayah atau ibu, papa atau mama di rumah, itulah orang tua kita. Pernahkah terbayang dalam benak kita saat kita sedang berada dalam kandungan ibu? Betapa susahnya beliau membawa kemanapun beliau pergi. Namun sekalipun beliau tidak pernah mengeluh demi buah hati yang sangat dicintainya. Sementara ayah setiap hari bekerja tanpa kenal lelah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Bayangkan betapa beratnya beban dan tanggung jawab yang ada pada pundak orang tua kita. Hadirin pecinta tasbih SMP Negeri 3 Surabaya. Sungguh Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisoluhu fi amaini aniskurli wali walidaika ilayal masih. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbakti kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah tempat kembalinya. Hadirin pecinta tasbih yang senantiasa berbahagia. Ada sebuah kisah tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Alqamah, di mana beliau adalah seorang ahli ibadah. Namun karena kelalaian beliau dalam memperlakukan ibunya setelah beliau berumah tangga, hal tersebut membuat ibunya sakit hati. Ketika Alqamah mengalami sakit yang cukup berat sehingga dia tidak bisa mengucapkan kalimat-kalimat Allah, lidahnya terasa keluh dan kaku. Kemudian sahabat yang lain menyampaikan hal tersebut kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, baginda Nabi Muhammad SAW meminta ibunya Alqamah untuk memaafkan anaknya. Awalnya ibunya tidak berkenan, tetapi setelah Nabi menyampaikan bahwa Alqamah akan tersiksa dengan keadaan siksa yang sangat pedih di dunia, maka spontan dengan rasa cintanya akhirnya membuat ibu Alqamah kemudian memaafkan Alqamah, dan Alqamah meninggal dalam keadaan yang sangat baik dengan menyebut asma Allah. Sepenggal kisah tersebut merupakan contoh konkret bagaimana seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tua secara tulus walaupun sudah berumah tangga. Ingatlah bahwa keridhaan Allah adalah tergantung pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah juga tergantung pada kemurkaan orang tua.
Islam menjadikan berbakti kepada orang tua sebagai sarana meraih surganya Allah. Akan tetapi banyak di antara manusia zaman sekarang ini yang tak lagi mau memperhatikan orang tuanya, menelantarkannya sampai ada yang mencelakai, atau yang paling sadis yaitu membunuhnya. Naudzubillah min. Beberapa hal yang menurut kita sepele yang berkaitan dengan kedurhakaan pada orang tua yang ibu harapkan atau kami harapkan tidak kalian semua lakukan. Yaitu yang pertama, jangan membuat orang tua kita menangis karena perbuatan dan perkataan kita. Yang kedua, membentak kedua orang tua kita dengan cara mengeraskan suara dan berkata kasar. Yang ketiga, bermuka masam dan mengerutkan dahi di depan orang tua kita. Selanjutnya adalah mencela apa yang sudah diberikan orang tua kita. Memerintahkan keduanya, kemudian tidak membantu dan tidak peduli kepada kedua orang tua kita. Memandang kedua orang kita dengan pandangan penghinaan, mencuri dari keduanya, bahkan menitipkan orang tua kita ke panti. Pecinta tasbih yang sangat dimuliakan oleh Allah, juga anak-anakku, seluruh siswa SMP Negeri 3 Surabaya yang berbahagia. Demikian yang bisa Ibu sampaikan pada kalian semua. Semoga ilmu yang sangat sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata dari Ibu. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.